Sahabat firman, hidup tanpa maksud dan tujuan sama seperti layang-layang yang putus benangnya. Ada berapa banyak manusia di dalam dunia ini mereka hidup tetapi tidak menyadari kemana mereka pergi, apa yang penting yang harus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kita perlu belajar daripada Yesus karena Yesus mengajarkan hidup harus ada maksud dan tujuan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34 dikatakan Yesus kepada murid-muridnya begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sahabat firman, kita belajar dari Yesus. Betapa luar biasa Dia ini mengajarkan kepada kita hidup itu akan jadi bermakna kalau kita mempunyai yang namanya visi. Visi Yesus adalah dikatakan menyelesaikan dan melakukan akan pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Itulah menjadi visi Yesus kenapa Dia hadir dan ada di dalam muka bumi ini. Supaya Dia melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, menyelesaikan semua pekerjaan yang diembankan kepada Dia. Sahabat firman, kita harus tahu apa yang menjadi visi dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita hanya hidup dari pagi sampai malam, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang penting yang kita harus laksanakan. Miliki visi, karena Yesus mengajarkan hidup harus ada visi. Tanpa itu kita tidak akan bergairah, kita tidak punya antusias, kita akan bangun pagi dan loyo langsung. Karena kita tidak pernah tahu apa yang harus kita kerjakan. Yesus juga punya yang namanya submission, penundukan diri terhadap Allah. Sehingga Dia bukan melakukan kehendaknya sendiri, Dia tidak menjalankan apa yang Dia mau dalam hidup, tapi hidupnya didedikasikan menjalankan akan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Sahabat firman, kita harus belajar dalam hidup ini. Sebagai umat Kristen, kita menyerahkan hidup dan diri kita pada Kristus dan memberikan hidup kita melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Supaya dalam hidup saudara dan saya, kita bisa berbahagia. Kita bisa mengucap syukur berterima kasih karena kita melakukan yang terbaik untuk Dia. Miliki visi, miliki submission, penundukan diri, mentaati Allah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.